Kembali lagi bersama saya di Blak-Blakan bersama Cagup-Cagup DKI. Saat ini di Markas Detikom sudah hadir Cagup dan Cawagup DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dan Pak Jarod Saiful Hidayat. Tadi kita sudah pemanasan sedikit ya Pak ya, sedikit sosialisasi soal program dari Pak Ahok dan Pak Jarod yang ramai juga dibahas oleh publik. Nah, sekarang seperti sudah saya kemukakan tadi bahwa saya nggak sendirian saat ini. Bukan cuma saya hostnya, tapi ada 7 lagi. Dan untuk sesi ini ada 2 nih yang akan muncul hostnya. Nanti mereka akan mengambil alih acara Blak-Blakan ini dan nanti terserah mereka mau nanya apa. Oke. Yang 5 disembunyikan. Apa? Yang 5 disembunyikan. Yang 5 disembunyiin. Oh, nanti keluar juga. Nanti keluar. Keluar dulu ya. Keluar dulu. Satu-satu. Kalau semuanya penuh nanti Pak Markas Detikom penuh sama hostnya panggungnya. Oke, untuk yang pertama, ini saya akan memanggilkan hostnya adalah ini teman-teman kita dari mereka yang aktif di jalanan sejak sekian tahun yang lalu. Mereka aktif menjadi relawan dan juga musisi jalanan. Yang pertama ini adalah dia sudah aktif di jalanan sejak tahun 96 dan juga hingga saat ini dia pernah masuk panti sosial, kemudian sekarang aktif menjadi relawan di komunitas Sanggar Anak Harapan. Mari kita sambut, ini dia, Desboy. Jangan jauh-jauh dari Pak Jarod. Nah, ini gimana Desboy, siap jadi host yang hari ini? Siap dong. Tunggu-tunggu. Tapi Desboy nggak sendirian ya. Desboy akan ditemani ini oleh rekan perjuangannya juga, sudah bertahun-tahun bersama di jalanan. Setidaknya dari tahun 2001 sampai 2007 juga aktif sebagai musisi. Dia main perkusi. Ini sudah sukses sampai bukan cuma di Indonesia tapi juga di mancanegara. Kita sambut, ini dia Kauna. Iya, beda. Logatnya beda. Kalau kita Nah, ini berhubung udah ada Desboy, udah ada Kaunang, ini siap jadi host ya. Ini acaranya Detikom loh ini ya. Tolong ya, Detikom titip ya acaranya ya. Oke, karena sudah ada Desboy, ada Kaunang. Ini dia Blak-Blakan Detikom bersama Desboy dan Kaunang. Dia murah gitu aja. Kalau saya ember. Tak kasih aja Kauna. 2 ember juga ada. Tujuh ya. Memang lebih benar. Karena Pak Ahok kita yang lucu-lucu. Iya. Saya kan dulu sempat jalan di jalan, ngerasain kayak di jalan. Ya itu juga sempat prestasi buat karya, buat film. Kita juga pernah film juga dapat penghargaan. Dan Desboy ini dulu kan sempat tinggal satu sanggar. Dan sekarang dia punya sanggar sendiri, sebenarnya itu tambah. Saya dari 2000 sampai 2004 ya saya ngerasain pahitnya jalanan ya. Terus jalanan dimakan. Sering berhadapan dengan satpol pp gitu ya, kucing-kucingan lah gitu ya. Sampai saat ini
masih ngamen. Cuman beda Pak sekarang ngamennya dipanggil. Wah, naik kelas. Kalau dulu kan lebih ya. Itu apa, perkusi aja? Ya, main perkusi tradisional. Ini salah satu karya saya. Wow, iya. Ya, Ini terima kasih. salah satu. Rencana ini akan tur di Eropa. Iya. Iya. Kapan? Ya. Kalau yang tur Eropa kisaran November. Tapi dekat-dekat ini ada festival di Sarawak, Kuching, Malaysia. Namanya Rainforest Festival, dia internasional. Nah kita dari Indonesia, perwakilan Indonesia. Karena ini perkasinya tradisional Indonesia, saya membawa budaya Indonesia. Nah ya, ini introduction dulu. Udah habis, Pak. Banyak titipan pertanyaan dari teman-teman di jalan, Pak. Iya. Sebenarnya gini, sekarang saya kan di dunia seni, Pak. Sangat kurangnya gitu, maksudnya ada tempat untuk berkreasi, contohnya kayak gedung pertunjukan yang baik gitu kan, untuk seniman seperti saya lah yang masih kecil ya. Gimana? Apakah ada program dari Bapak untuk seniman-seniman di Indonesia? Gedung pertunjukan ya. Iya. Ya sebenarnya gini. Ya kemarin juga sebenarnya sempat ngobrol sama Pak Sun, cuman waktunya nggak terlalu ini. Iya, nah, betul. Untuk seniman kayak ini kan maksudnya untuk gedung fasilitas gedung yang baik dan birokrasi yang tidak rumit gitu Pak. Maksudnya kita kan harus ini kebanyakan pusing ya. Iya. Banyak meja, banyak orang ya. Iya Pak. Oke, waktu ada tinggal 1 detik bertanya lagi. Ya sebetulnya ini memang nggak segampang kita lihat sepotong-sepotong ya. Misalnya waktu kami baru masuk ke DKI, kita mau temukan kenapa tiap kali ada event internasional banyak seniman kita nggak bisa berangkat. Karena undangan kan datang nggak mungkin 1 tahun sebelumnya gitu loh. Nah begitu masukkan ke dalam Pemda bilang nggak ada anggaran. Karena nggak dianggarkan di dalam APBD. Saya bilang kalau gitu selamanya nggak pernah seniman bisa berangkat ke luar negeri. Karena selalu nggak punya anggaran. Lalu kami ubah. Ini kami taruh di biro Akas di sana di bawah Sekda. Jadi kami begitu misalnya ada orang diundang ke luar negeri, kita cek eventnya bagus nih. Ini internasional bagus atau regional bagus. Kami langsung memperlakukan seniman itu seperti PNS yang ditugaskan. Jadi sehingga selalu ada anggaran untuk tiket, hotel, dan makanan. Nah ini udah diatasi. Setiap saat saja orang kalau dapat undangan kita udah kirim banyak. Tapi itu sudah lihat dong eventnya apa. Kalau ada event mesti bayar apa, itu enggak. Kita lihat yang betul-betul baik kita kirim. Nah sekarang yang kedua, soal pembinaan bagaimana? DKI ini punya pembinaan banyak sekali soal itu budaya lokasinya. Wah semua gor itu pembinaan kita pun nggak tahu apa yang dibina atau dibinasakan, semua kita nggak tahu. Duitnya gitu banyak. Misalnya contoh dinas pariwisata setahun ngabisin 1,2 triliun. Pernah ya? Kita baru masuk. Ya ngamuk. Ini apa-apaan itu? Waktu itu belum ada budgeting. Bikin festival kota tua semalam 10 miliar. Kan gendem. Nah kita langsung perbaiki dengan cara apa? Nah sayang kemarin kita di off kan itu ya. Saya lagi siapkan tuh perhadian. Jadi kita siapkan, nggak usah ada pembinaan deh. Orang nggak usah bina juga lebih jago yang mau dibina kok ada yang membina. Itu memang bakat alami. Yang penting pemerintah menyediakan infrastruktur. Nah kami pengen hibah. Misalnya contoh gini, misalnya kayak olahraga. Wah sempat ribut juga sama saya. Ngapain saya bilang ngabisin duit gitu banyak pembinaan. Siapa yang juara Olimpiade 5 miliar udah pembinaan satu klub. Tadi seniman juga sama konsepnya. Iya. Kita ini punya sanggar. Kalau dia juara, kasih aja hibah 1 miliar 2 miliar setahun. Jelas. Ini akan memicu semua orang untuk melakukan. Nah ini udah ketemu formulanya. Sekarang soal lokasi. Kayak gedung kesenian Jakarta gitu ya. Saya pernah ketemu pemusik yang lebih ngetop.
Bisa nggak tiap bulan bikin musik? Sewa murah-murah aja. Nggak sanggup promosi kita. Karena sponsor itu cuma sanggup 1 tahun paling sekali 2 kali sponsor. Nggak bisa ya. Jual tiket belum semua orang bisa nonton juga kan. Gratisin pun kan yang kru mau dibayar semua. Bukan cuma mentas. Coba nyerah juga. Nah sekarang tahun depan kita mau buat formula baru lagi. Apa formulanya? Kita mau taruh gelondongan tiket nonton. Pertunjukan-pertunjukan seperti itu. Sehingga waktu kalian membuat acara, sponsor nggak laku, setengah tiket pasti kami beli. Kita kasih aja pelajar mana, mahasiswa mana, kelompok masyarakat mana untuk nonton. Jadi kita tanggung jawabnya gampang. Kita tanggung jawab beli tiket. Jadi saya taruh anggarannya juga gampang. Taruh sejumlah uang, sama seperti konsep ngaspal kita. Dulu ngaspal jalan, kalau minta ngaspal jalan lamanya ampun. Masih anggarin, masih gambar dulu. Terus saya ubah. Taruh aja berapa kubik ton aspal kita beli. Setiap kali rakyat, masyarakat, warga DKI minta ngaspal, selama ini masih ada stok, kirim aspal, ukur berapa. Jadi cepat. Nah pola ini yang kita lakukan. Nah selama ini kita mau melakukan untuk soal seni. Nah soal tempat konser bagaimana? Pernah Pak Jokowi mau bangun di Rio sebetulnya. Si pengusaha nggak jadi jual 2 hektar lahan. Nah ini nggak bisa. Lalu sekarang kita mau bangun, kita lagi mau ngambil balik lagi gedung Waduk Melati yang ada Jakarta Creative Hub. Itu kalau bahasa Indonesia kan tempat kumpul kreatif. Nah kita udah ngomong dengan ADMS kemarin. Oh ternyata musik nggak segampang kita pikir. Kalau kurang tinggi nggak bisa. Dia ada hitungan tinggi. Plafon ini akustik. Akustiknya betul. Nggak bisa. Makanya gedung itu kita nggak jadi. Kita lagi mau bangun gedung baru ini, lagi cari tempat. Kenapa? Untuk apa saya mau bangun itu? Saya tadi berpikir kayak komputer, saya deftun, nggak itu ngerti musik saya. Tapi secara prinsip kebijakan saya ngerti. Saya berpikir kan banyak anak jalanan atau siapapun yang punya bakat main musik, tau nggak? Tapi nggak pernah lihat musik-musik itu, nggak mampu beli. Kayak kita latihan fitness lah, angkat besi. Kita banyak yang nggak punya duit beli perangkat alat kebugaran itu. Lalu gimana caranya untuk nikmati alat kebugaran itu? Kita masuk ke klub, bayar bulanan, masuk kan. Nah ini konsep musik yang mau kami bangun itu kayak gitu. Sehingga semua alat musik sampai rekaman studio yang bagus kita mau rekamin, sampai patenin. Karena nggak semua orang mau rekam. Padahal dia bagus, dia nggak promosi. Sama lah kayak kita produksi bikin baju, bikin sepatu. Ini mesti siapin PT, siapin modalnya. Jadi kami pengen bangun, ada rekamannya, ada tempat musik, semua orang bisa latihan. Gedung gampang, kita mulai yang kecil-kecil. Misalnya kamu mau mentas ini, kita hampir semua taman yang kami bikin ada amphitheater sebetulnya, kalau diperhatikan. Ada tempat buat show. Kita lagi selesaikan sekarang misalnya yang lapangan banteng. Lapangan banteng ini kita mau bagusin itu monumen pembebasan Irian Baratnya, bawahnya danau. Itu ada amphitheaternya. Memang ini bukan untuk pertunjukan, artisnya bisa ganti baju, enggak. Ini untuk anak-anak. Sama misalnya kami mulai di RPTRA, ruang publik terpadu ramah anak. Yang besar pasti ada amphitheater. Untuk anak-anak kreasi, dia boleh mengajukan apa saja. Mau organ tunggal, mau untuk budaya. Kita udah selesaikan 188 lokasi RPTRA. Tapi tentu ruang publik terpadu ramah anak enggak semua ada amphitheater. Kita lagi tahun ini bangun 200 lagi. Jadi kita mulai dorong anak-anak ini untuk berkreasi di lokasi. Termasuk yang di rusun. Kita bikin pelatihan. Sampai kita kirim ke luar negeri juga. Membuat dia PD gitu ya. Sampai main bola pun dia juara rusun, kirim latihannya ke Spanyol. Sama anak-anak Spanyol. Udah 2 tahun kami kirim. Istilahnya teman-teman, kamu tuh jadi gubernur kurang promosi katanya. Kalau orang lain nggak kerja pun promosi katanya. Kita udah kirim 2 tahun tuh untuk ke Spanyol itu untuk main bola. Oke Pak. Nah, jadi balik ke soal musiknya kayak gitu. Iya. Terima kasih untuk penjelasan. Jangan. Teman saya mau nanya saja. Jawabnya jangan panjang-panjang, pasti kata aja yang penting nampol Ya, Pak. ini politik. Maksudnya ini Pak, maksudnya dapat banyak titipan pertanyaan, takutnya beberapa nggak bisa ditanyakan. gitu, Makanya Pak. saya mau jelaskan, ini namanya politik. Oh iya. Kalau saya jawabnya panjang, titipan pertanyaan Anda nggak sempat ditanyakan lagi.
Ya, Itu pelajaran ilmu politik yang pertama. Iya. Nah, tadi kan Tuba udah bicara tentang masalah bakat musik ya, teman-teman yang berbakat musik. Nah, ini menyangkut masalah teman-teman yang berbakat main musik. Bapak mungkin nggak tahu udah dengar apa belum, tapi yang terjadi di Jakarta Utara, karena Utara ini dekat sama Pelabuhan Tanjung Priok, jadi kami yang berbakat main musik merasa dapat musibah ketika ada Transjakarta, Pak. Gitu. Ini terang ya? Oh, tiba-tiba nggak bisa naik dalam bus ya? Iya, karena ada Transjakarta, ya sebenarnya solusi buat mungkin buat teman-teman yang lain, tapi buat teman-teman di jalanan ini ngerasa kesulitan gitu Pak, karena kami nggak punya lagi tempat untuk ngamen di dalam bis-bis gitu kan. Jadi saya punya pengalaman waktu saya ngamen sama Unang di Ratu Plaza Pak, ditangkap sama Pol PP gitu kan, dibawa ke panti sosial Kodoya gitu. Tahun berapa tuh? Tahun berapa ya namanya? Sebelum kami pasti. Iya, kalau pasti sekarang nggak ada. bapak yang satunya. Nggak ada sebelum mungkin ya. Kalau zaman ini nggak ada lagi cerita tangkap-tangkap begitu. Nah, tapi saya juga udah cross check ke teman-teman saya Pak, dan itu masih ada penangkapan karena tahun ini belum lama saya juga baru bebasin teman saya di panti sosial. Bukan Satpol PP, mungkin itu pasukan ungu ya. Kita ada Satpol yang PP Pak, dinas sosial. P3S ya. Iya, bukan Nah, Satpol PP, itu dinas iya. sosial itu. Ya semacam itulah. Cuman kan kita nggak dijelasin ini bukan Pol PP ya, yang kepilih. Iya. Nah, ini Pak pelajarannya kadang pemerintah bikin kebijakan tentang anak jalanan tapi tidak melibatkan anak jalanan. Itu masalahnya Pak. Gitu. Nah jadi balik lagi ke Jakarta Pak. Jadi teman-teman ini meninggalkan bakat main musiknya lari ke Bajilo Pak, bajing loncat. Mungkin Bapak sering dengar di berita-berita ada anak kelindes ban kontainer, bahkan anak saudara kami korbannya udah 4 yang meninggal, 2 masuk ruang ICU gitu. Terus kita demo ke pelabuhan segala macam, minta bagaimana caranya teman-teman nggak lagi ngebajilo, karena itu usia SD Pak, SD SMP udah bajilo gitu. Itu dicampur dengan pengaruh obat-obatan dari apotik. Nah, bajilo udah ditutupin Pak. Jadi nama istilah bisnya ada bis Garuda yang gede-gede dari pelabuhan ditutupin pakai jeruji besi. Jadi teman-teman udah nggak bisa bajilo lagi. Tapi balik lagi nih, cari profesi lain, nyopet Pak. Gitu. Iya, istilahnya ngebotol, ambil handphone gitu. Nah, banyak yang ditangkap sama Polres daerah Priok. Lagi nyaplan Pak. Nyaplan itu kita nyetopin mobil kontainer nanti minta entah gope entah 1.000 gitu. Nyaplan istilah teman-teman jalanan. Nah, berarti kan sebenarnya kalau pemerintah pengen bikin solusi yang terbaik buat Jakarta juga harus memikirkan teman-teman yang emang berada di Jakarta gitu. Dan sekarang gini ya, saya bukan mau berdebat. Nggak debat Pak, saya mah. Kita belak-belakan kan. Kita juga punya pengalaman. Memang saya sadari rumah sosial yang kita punya itu kayak penjara. Betul. Makanya kita lagi bangun di Ciangir. Di Ciangir yang model villa, kayak rumah lah 90 hektar, satu komplek. Tapi itu nggak selesai masalah. Saya juga kenal banyak anak jalanan yang rajin disekolahkan sampai kuliah lulus pun ada. Saya kenal beberapa, saya lama di Jakarta. Tapi yang kita bawa mau didik baik-baik, dia kabur pun banyak. Bahkan saya punya pengalaman dari kecil, nanti masih belak-belakan juga. Jadi saya mau tanya maunya apa gitu ya. Atau saya tanya model mungkin nggak kenal lagi model Pak Harto, siapa yang nyuruh? Kenapa tanya begitu? Itu Pak Harto dulu tuh, begitu katanya kayak susah gitu ya. Jadi kita nggak ngerti dia. Ini buat kita begitu ketahui saya langsung tahu siapa umur udah kepala yang langsung ngerti gitu loh. Yang anak baru nggak ngerti dia. Nah dulu Pak Harto, presiden kedua kita, setiap bertemu kelompok masyarakat itu boleh tanya gitu loh. Tapi yang nanya ini semua udah diatur, nanya apa, siapa gitu loh. Kalau tanya nyeleneh, si Pak Harto bilang, kenapa tanya begitu? Siapa yang nyuruh? Itu udah ngancem tuh suatu mungkin. Kamu jangan macam-macam. Tapi kita enggak kok, kita. Anak sudah belak-belak. Iya. Makanya bapak saya dulu, saya masih kecil, saya masih SD, pernah bawa pulang anak jalanan ke Belitung. Waktu itu umur 13 tahun.
Saya masih ingat bapak saya beliin Levi's, jeans. Kayak anaknya betul. Bapak saya sering ke Jakarta. Ini anak sering main di Kali Baru. Bapak saya dulu punya kapal layar motor, bawa kopra, bawa kayu. Yang ketemuan nih anak. Bapak saya lihat nih anak harusnya bagus. Diambil pungut anak lah dari bapak saya. Dan 13 tahun dibawa pulang ke Belitung. Kasih semua kita, wah ini langsung punya abang gitu ya. Sekian tahun, 1 tahun dia nggak betah. Karena di dalam peraturan rumah saya itu makan saja harus duduk di meja yang kita nih makan ada aturannya nih. Anak pertama duduk di mana, makan di mana, pulang malam mesti lapor ibu, sepatu. Anak jalanan nggak biasa. Dia udah mohon maaf udah biasa bebas. Nggak bisa dikelola. Saya contoh, kabur dia. Cari deh bapak saya ketemu lagi dia putusin, dia nggak mau, nggak biasa diatur. Saya contoh lagi satu, saya pernah ketemu di Monas waktu jadi Wagub. Itu anak luka. Saya lagi acara, saya tuh ada anak, wah saya lihat dia anak kayaknya nggak kerawat ini. Saya suruh orang, suruh ajudan, tanya siapa. Oh ternyata memang dia suka tidur sana, tidur sini, termasuk di Monas. Waktu itu Monas kan harus bisa tidurin dulu kan. Udah saya bilang bawa ke panti deh, disekolahin. Beberapa hari kabur juga. Nah makanya sekarang caranya bagaimana untuk mengatasi anak jalanan? Kita buka saja sudah. Anda mau ambil ijazah oke, mau paket oke. Nah tinggal bus, memang saya pernah ngomong sama Transjakarta. Bagaimana anak jalanan itu kita kasih hak untuk ngamen, tapi terdaftar. Kayak lakon di Bogor atau di mana saya pernah lihat gitu. Masalahnya nggak semua orang naik bus suka ada pengamen masuk. Karena dianggap juga mengganggu keamanan macam-macam. Karena udah susun juga ini. Nggak ketemu. Nah saya lebih cenderung anak jalanan itu disekolahin. Anda mau ambil kursus apa? Nggak masuk juga ilmunya. Udah lama belajar. Nggak sekolah kok. Ikut keterampilan. Nah bisa kita nawarin. Kita mau Transjakarta cuci mobil. Cuci mobil. Kita tawarin cuci mobil nih. Supaya cepet. Kayak di Spanyol, ya tapi itu berhenti mobil langsung cuci. Ini saya harus mohon maaf juga sama orang jalanan ya. Saya bawa ke Marunda, bapak-bapak yang biasa jadi Pak Oga, cepet-cepet gitu. Dia kerja 2-3 jam dapat 100.000. Hanya di perapatan ini, 3 jam 100.000, merokok bebas. Saya masukkan ke KBN, dijemput untuk kerja di rusun. 75.000 gajinya, dipotong pajak dapat 67 berapa waktu itu. Dari jam 8 sampai jam 4. Mau nggak? Nggak mau. Masalah mental harus dirubah ya. Karena kan itu kan. Tidak baik kan kayak begitu terus ya. Tapi gini, bagi saya ini bukan pembenaran. Kami siap kok. Itu konsepsi Angir ya. Iya. Kamu nggak mau kerja pun mau makan 3 kali kita pelihara saja. Kamu? Hah? Pendidikannya, maksudnya kayak tadi kan sekolahan nggak mau gitu. Ya. Keterampilan. Kita boleh. kasih les paket. Les paket. Paket boleh, ABC. Keterampilan boleh. Di rusun. Anda tinggal lapor. Kita punya banyak Ada paket ABC. Hmm. Nah sama kayak sekarang bisa contoh kita lagi mau training bikin rumah. Jadi satu pihak orang Jakarta mengatakan nggak ada pekerjaan. Siapa bilang? Semua gedung-gedung atau pembangunan yang kerja siapa? Orang dari luar. Padahal jadi supervisor bisa puluhan juta. Nah kami mau latih nih, training 2 hari minimal untuk pasang atap segala macam. Nah pertanyaan saya anak jalanan mau nggak? Itu saya dengar ada begini, saya minta sama waktu saya jadi Wagub ini Pak Jarod lucu. LSM datang ke saya, Pak, kami memprotes banyak anak nggak punya akte lahir. Oh oke. Ada berapa? 150.000 orang ada katanya. Jadi kita akan meminta ke Eropa dan Amerika. Saya bilang nggak usah, bikin malu aja. Sini namanya 150.000 aku beresin. Sini. Sampai hari ini aku udah mau ikut pilkada lagi, kagak datang lagi tuh orang. Nah ini masalah. Makanya bagi kami sederhana sekali. Kami juga gampang ditemui. Kalau bilang masuk surat macam-macam, nggak juga. Jam 7:30 saya turun ada di Balai Kota. Nah kalau soal
orang-orang yang sosial tak cukup tempatnya, benar. Kita lagi bikin. Anak jalanan yang sekolah ada. Saya aja punya binaan anak jalanan udah jadi sekolah lulus. Kerja di hotel sekarang. Saya kenal dia mana? Di jalan, di lampu merah. Tiap kali kerja dulu. Tidak panggil. Nah itu saya kira itu. Ya, jadi kita tunggu aja. Dan kirim, namanya mau ngapain, kita tunggu. Mau gimana? Karena ini masalahnya di diri sendiri. Katanya kan mau berubah kan? Ya. Kan dia tidak ingin seperti itu terus, tentu harus berubah kan kehidupannya supaya meningkat, kualitasnya meningkat. Karena kita udah mau kerjasama dengan Cirebon. Cirebon itu. Mau jadi santri pun kita kirim. Kita kasih KJP. KJP santri. Sampai ke Cirebon mau belajar. Boleh. Kita kirim kalau mau jadi santri. Oke, terima kasih Pak Jarod untuk penjelasannya. Masih ada 5 lagi nih yang kita buat. Tapi kita tunggu loh. Oh ya, jadi ada kenang-kenangan Pak dari teman-teman jalanan Jakarta Utara, teman-teman Bapak. Mungkin nanti bisa dibaca-baca soal Bapak. Saya tadi di sini kan waktu terbatas ya, mungkin nanti Bapak kapan waktu bisa. Kita tunggu aja. Nanti saya kira Anjudan minta telepon HP-nya. Dengan senang Saya hati tidak Pak. apa-apa kontak. Ini malu punya backing gubernur lah. Nanti Ini udah langsung proposal. Oh iya. Jadi nah, jadi ini Pak. Kalau aku lihat proposal, Ah. langsung aku nggak lihat tulisannya, langsung lihat